Nah, selain dominasi perempuan sebagai pemilih, tapi kan ada kedua nih, dominasi kedua dari perempuan adalah dominasi bahwa pemilih perempuan yang muda itu akan lebih banyak. Nah, Shirley melihatnya gimana? Silakan. Menarik Mbak, karena kalau tadi Prof menyampaikan kira-kira layer-layer apa yang harus dibuka, maka kalau dari sini poinnya tadi adalah pemilih muda perempuan juga mulai meningkat jumlahnya. Sehingga ada 3 poin utama yang saya ingin angkat, sudut pandangnya adalah dari pemilih muda. Bahwa 3 poin ini boleh jadi menjadi indikator kita dalam memilih. Entah siapa, kita bisa sama-sama melihat nanti, kita sama-sama bisa menilai nanti. Tapi yang pertama adalah mari kita cek program kerja yang ditawarkan dan keberpihakan program kerja itu terhadap perempuan. Yang kedua adalah cek kinerjanya dan track recordnya. Karena kita harus akui 3 calon yang sudah ditawarkan itu sedang dan atau sudah pernah menjadi pejabat publik. Jadi ada track record yang bisa kita sama-sama lihat. Dan yang ketiga adalah sudut pandangnya terhadap peran perempuan dalam sistem kemasyarakatan itu seperti apa. Yang boleh jadi di zaman sekarang, di era sekarang, jejak digital boleh jadi menjadi salah satu yang bisa kita sama-sama lihat. Nah, kalau boleh sedikit mengelaborasi, poin pertama adalah tentang kita sama-sama cek program kerja yang akan ditawarkan dan keberpihakan program kerja itu terhadap perempuan itu sendiri. Ini menjadi penting karena kalau Indonesia tadi disebutkan bahwa 50,7% adalah pemilihnya itu perempuan. Maka kalau kita mau kondisinya nanti, logikanya, kalau kita mau kondisinya nanti kurang lebih seperti sekarang, maka boleh jadi Pak Ganjar adalah orangnya. Karena Pak Ganjar ini sudah kurang lebih ditasbihkan sebagai petugas partai yang partainya juga adalah partai yang sama dengan presiden yang sekarang dan dinobatkan sebagai yang akan melanjutkan program-program kerjanya. Kalau kita mau misalnya logikanya pemimpin yang lebih senior berada di tengah jadi jembatan, boleh jadi, ini hanya boleh jadi. Pak Prabowo mungkin adalah orangnya. Tapi kalau kita kepengen melihat ada harapan baru, ada sesuatu yang ditawarkan yang memang itu baru, boleh jadi sekali lagi Pak Anies adalah orangnya, bisa jadi. Karena kita bisa melihat dari track recordnya bahwa prestasinya diakui di tingkat internasional. Formula E, WTP 5 tahun berturut-turut yang ternyata di 3 gubernur sebelumnya itu belum pernah didapatkan. Artinya tata kelola keuangannya ini kan cukup diakui begitu. Artinya kita bisa melihat 3 poin itu yang kemudian memasukkan sisi empati, layaknya tadi Prof sampaikan, sehingga perempuan tidak lagi gampang untuk dimanipulasi atau diambil suaranya dengan saja mengedepankan feeling begitu, nanti mungkin akan ada dibohongin begitu ya bahasa. Sehingga ini akan jauh lebih menarik karena baiknya satu society, kita pengen ngelihat perempuan baik, maka otomatis cek society-nya. Dan ini terus berputar. Dengan kata lain, ketika kita pengen melihat masa depan satu wilayah, kalau kita mau bicara tentang negara itu baik, maka cara paling logisnya adalah pilih pemimpin yang memang punya kecenderungan untuk membuat program dan punya prioritas untuk itu. Dan itu bisa sama-sama kita lihat dari bagaimana sudut pandangnya selama ini terhadap pentingnya peran perempuan dalam sistem kemasyarakatan. Wah, luar biasa, ini sudah sangat komprehensif, tapi saya ingin lebih komprehensif lagi karena masih ada 2 aspek yang harus saya tanyakan, itu Mbak Feni dan juga Mbak Asfi. Tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya di Perempuan Bicara.